Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelum menghadapi FC Twente Enschede di hari Rabu malam waktu Eropa, berarti di Indonesia ini hari Kamis dini hari, insya Allah gua akan live commentary juga. Live commentary ya di hari Kamis dini hari. Sobat Football United yang tertarik bisa bergabung di live commentary tersebut ya. Kita bisa ya sama-sama menyaksikan Manchester United dari tempat masing-masing tentu saja, tapi dengan live commentary mungkin kita bisa saling komen dan lain-lain. Oke, terkait dengan pertandingan tersebut gue sudah bikin previewnya, dan seperti biasa juga ada konferensi pers yang ingin gue bahas di video kali ini. Sumbernya pun juga seperti biasa gue ambil dari Manchester Evening News. Menghadapi FC Twente, Erik ten Hag mengatakan, saya sebenarnya lebih ingin untuk melawan klub lainnya ya, karena ini tidak baik untuk menyakiti sesuatu yang Anda cintai. Nah, ini jelas memang Erik ten Hag dengan FC Twente ini memiliki kedekatan, di mana Erik ten Hag ini pernah menjadi bagian dari FC Twente ya, ketika dia menjadi pemain dari tahun 96 sampai tahun 2002. Jadi ada 6 tahun di sana mengawali karir sepak bola profesionalnya di FC Twente. Dia pun juga pernah menjadi bagian dari tim kepelatihan FC Twente. Pada saat itu dia menjadi asisten dari Steve McLaren. Oke, masih terkait dengan FC Twente, Erik ten Hag mengatakan dari tim yang lainnya ya, FC Twente ini adalah tim yang saya ikuti paling banyak. Saya menyaksikan mereka sebagai seorang fan, sebagai seorang supporter, tidak sebagai seorang analis. Ini ada gaya yang berbeda dalam menyaksikan pertandingan. FC Twente ini membawa banyak hal kepada saya. Saya ini bermula atau mereka menempatkan saya di tim akademinya. Jadi saya memiliki sejarah yang luar biasa dengan FC Twente. Nah, ini menarik ya. Jadi dari sini jelas bahwa memang FC Twente ini memiliki Erik ten Hag ini merupakan fan dari FC Twente di Belanda. Dia memulai karir di sana akademi, sempat ikut juga sebagai tim kepelatihan. Tapi apakah ini berarti bahwa ini akan mudah saja bagi FC Twente? Gua pikir tidak seperti itu ya. Ini di dunia sepak bola profesional, tentu saja Erik ten Hag juga memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban, memiliki target, di mana ya tentu saja ingin untuk mendapatkan poin penuh menghadapi FC Twente. Fakta bahwa Erik ten Hag ini mengikuti FC Twente, artinya Erik ten Hag juga tahu ya pemain-pemain mana saja mungkin yang harus diwaspadai. Tapi dia mengatakan secara ketika dia menyaksikan ataupun mengikuti FC Twente, ini bukan sebagai seorang analis, lebih sebagai seorang fan ataupun supporter. Dalam hal tersebut ya, Erik ten Hag mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan dari Erik ten Hag sendiri secara pribadi, tapi tentu saja Manchester United, tim kepelatihannya ini memiliki tim juga yang menganalisa kekuatan lawan. Rene Hake misalnya ya, ini tidak asing lagi dengan FC Twente musim lalu bersama dengan Go Ahead Eagles. Kedua klub, artinya Go Ahead Eagles dan juga FC Twente, ini memberikan atau mereka memiliki semacam kayak hasil yang bagus ya. FC Twente kualifikasi Champions League walaupun gagal. Sementara Go Ahead Eagles pun juga seperti itu, dia ke Conference League ya kan, walaupun juga gagal. Tapi kedua klub dari timur Belanda ini sama-sama meraih sesuatu yang positif musim lalu. Rene Hake sudah sangat akrab dengan FC Twente. Oke, bersambung ke hal lainnya terkait dengan Luke Shaw dan kapan dia akan kembali. Saya tidak yakin ya kapan Luke Shaw akan kembali. Rencananya ini untuk bisa kembali sebelum international break di bulan Oktober. Tapi saat ini saya tidak 100% yakin. Bisa saja terjadi setelah break tersebut. Ini sudah pernah gue bahas di video sebelumnya, bahwa memang Luke Shaw sendiri ini tidak diketahui ya kapan dia akan kembali. Tapi belum jelas, artinya dengan kemungkinan pun juga banyak. Artinya bisa saja dia memang kembali setelah international break,
atau justru lebih panjang lagi. Nah, dari situ menurut gua sih ya ada hal yang juga harus dipersiapkan dengan manajemen Manchester United ya. Misalnya ketika Luke Shaw ini tidak tersedia ataupun juga ada kemunduran di di dalam rehabilitasi cedera yang kalau dilihat-lihat ataupun diingat lagi dia sudah cukup lama juga ya. Luke Shaw ini tidak bermain di klub Manchester United walaupun Luke Shaw ini tersedia di Piala Eropa, dan ini yang membuat gue tuh sebenarnya heran ya, bagaimana mungkin dia ini tidak terlibat dengan Manchester United paling tidak di paruh kedua musim lalu, tapi tetap dalam tanda kutip dipaksakan dan diizinkan pula ya oleh klub ya. Ini menurut gue hal yang ya mengkhawatirkan sih sebenarnya. Kita lihat akan seperti apa situasi dari Luke Shaw ini. Terkait dengan format baru di Europa League, ada banyak pertandingan, ada banyak kompetisi, ini jelas. Para pemain ini memiliki jadwal yang sangat banyak dan ini sebenarnya tidak bagus untuk sepak bola. Tapi ini mungkin bagus dari sisi komersial. Nah, ini juga yang harus diatur menurut gua, salah satu kuncinya bagi Manchester United dengan jadwal pertandingan yang padat, lalu juga persaingan yang ketat di kompetisi yang diikuti terutama Europa League dan juga kompetisi-kompetisi lain, maka kedalaman skuad. Musim lalu kedalaman skuad ini betul-betul menyakitkan bagi Manchester United karena banyak pemainnya yang cedera dan tidak tersedia. Masih terkait dengan banyak pertandingan, sebagai sebuah klub kita tidak bisa merubah hal ini sendirian. Ini tentang banyak klub, banyak pemain dan juga banyak pelatih. Kita harus bekerja untuk bisa berkembang lagi di pertandingan dan juga memiliki keseimbangan yang baik. Kita ini merupakan sekumpulan dari profesional ya di sepak bola, dan bagaimana revenue juga harus hadir, tapi kita harus memiliki keseimbangan. Jadi ini dari sisi komersial, dari sisi bisnis ini bagus, tapi bagaimanapun juga para pemain ini kan memiliki limit, memiliki batasan. Dan sekali lagi menurut gua kedalaman skuad baik itu secara kuantitas dan juga kualitas ini akan banyak menentukan kesuksesan banyak klub ya di musim ini. Erik ten Hag menanggapi ada kritik ya dari seorang pandit ini terkait dengan Marcus Rashford. Saya tidak mengerti kritiknya. Banyak orang ini seharusnya tidak boleh membawa spekulasi. Dan ketika saya memberikan kepada mereka penjelasan, mereka harus percaya kata-kata saya. Jadi segala spekulasi ini tidak baik ya. Gue sudah pernah bahas terkait dengan hal ini. Ya, inilah Manchester United. Bagi media ini merupakan dalam tanda kutip selalu sasaran empuk. Ada berita yang betul sumbernya, ada juga yang tidak ya. Tapi mereka ingin kadang-kadang itu mengembangkan cerita-cerita fantasi ataupun fiksi versi mereka sendiri. Dan terkait dengan Marcus Rashford misalnya, kenapa kemarin tidak diberikan kesempatan? Ya karena memang rotasi, dan itu yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Terkait dengan ambisi di Europa League, ada banyak jalan untuk mencapai target yang Anda inginkan. Dan mungkin yang paling sulit ini adalah mungkin ya pada akhirnya di knockout stage. Tapi kita tidak ingin melihat terlalu jauh. Kita harus berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ini merupakan sebuah target dan jalan di mana kita ingin lewati. Europa League bisa saja menjadi satu tiket ke Champions League ya. Walaupun dengan format yang baru ini menurut gue tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Baik itu di Europa League maupun juga di Champions League. Di kompetisi klub di Eropa lah. Menurut gue dengan kompetisi dengan sistem yang baru ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Artinya apa? Ya, untuk mendapatkan tiket Liga Champions, di mana ini merupakan target besar bagi Manchester United untuk musim ini, memang ada cara 4 besar di Liga ataupun juga menjadi juara Europa League. Ini pernah dilakukan oleh Jose Mourinho. Namun ini tidak mudah. Walaupun demikian, gue melihat dari komposisi tim klub yang bermain di kompetisi Europa League kali ini, sebenarnya Manchester United ini punya peluang. Namun menurut gue ya tidak bisa hanya melihat Manchester United di Europa League lawan yang lain seperti ini maka dia akan juara. Tidak, karena apa? Dalam dinamika musim ini Manchester United juga berlaga di kompetisi lainnya, di mana ya Manchester United juga memiliki target tinggi ini ya di kompetisi-kompetisi tersebut, sehingga ini juga akan bisa jadi akan mempengaruhi penampilan di Europa League. Kuncinya lagi-lagi kedalaman skuad, rotasi,
kuantitas dan juga kualitas dari squad ini sangat memegang sangat besar ya di mana Manchester United akan berada di akhir musim nanti di semua kompetisi ini. Artinya memang ada keseimbangan, rotasi harus dilakukan tapi tetap memperhatikan ya target yang ingin dicapai itu seperti apa. Jadi dalam hal ini misalnya Erik ten Hag tidak bisa hanya melihat menghadapi FC Twente, skuadnya akan seperti ini. Tidak. Dia harus melihat 2 sampai 3 pertandingan selanjutnya dengan proyeksi skuadnya akan seperti apa. Itu pun juga bisa jadi berubah. Misalnya ada pemain yang cedera, ada pemain yang akumulasi atau yang lain-lain ya. Ini harus disiapkan juga rencananya. Lalu bagaimana pemain misalnya yang disiapkan untuk 3 pertandingan yang akan datang, lalu ternyata performanya jeblok. Ini juga harus disiapkan secara fleksibel. Dan pemain pun juga demikian, dituntut untuk ya mereka siap ya ketika diturunkan ataupun ketika harus datang dari bangku cadangan misalnya, mereka tetap harus fokus dengan tujuan utama untuk meraih kemenangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United konferensi pers kali ini? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.